Halo Sumates, balik lagi di Suma Talks. Nah, kali ini bersama gue, Sasa Rahmadani, dan kali ini kita kedatangan tamu spesial nih di Suma Talks kali ini. Boleh kita sambut kali ya, Kak Fauzan Al-Rashid. Nah, sebelum kita ngobrol-ngobrol nih, Kak, boleh kali kenalan dulu gitu ke teman-teman Sumates nih. Oke, terima kasih. Halo semuanya. Apa Sumates ya? Sumates, bener. Sumates, perkenalkan nama aku Fauzan Al-Rashid ya. Sebenarnya masih mahasiswa juga. Oh iya, mahasiswa S2 ya, teman-teman. S2. Di UI juga sama. Tapi dulu aku jurusan komunikasi. Angkatan sudah lumayan sepuh. Tahun 2008, tapi sekarang lagi studi S2 di FIB. Linguistik ya? Nah, terus Kak Fauzan tuh aku lihat kan kayak aktif di Twitter juga tuh, gitu kan. Nah, boleh diceritain kali Kak, sebelum kita masuk ke topik utama nih, menurut Kak Fauzan angkatan 2022, ini kan 2022 ya, kayak perjuangannya sekarang tuh gimana sih mereka gitu? Ya, tiap angkatan tuh selalu unik ya menurutku gitu ya, karena aku memang mungkin ya berkesempatan untuk ikut gitu ya, mengikuti perjalanan dari angkatan 2020 ketika waktu itu kita baru awal-awal dilanda pandemi gitu. Kemudian 2021, 2022, tiap tahun itu pasti ada ceritanya sendiri, tapi 2022 ini memang kayaknya apa ya, lumayan banyak ceritanya gitu. Banyak dinamika gitu ya, banyak, dan anak-anaknya juga seru-seru sih sebetulnya gitu. Mungkin aku kadang aku punya teori juga, tapi ini biasanya orang-orang udah pada tahu sih. Biasanya tuh karakteristik ya, karakteristik angkatan genap sama genap tuh sama, ganjil sama ganjil gitu. Ya. Jadi aku ngeliatnya 2020 sama 2022 tuh mirip-mirip sebenarnya. Oke. Nanti kita lihat yang 2023. Oke, bisa aja mirip 21 gitu kan. Oke, nah karena sekarang kan anak-anak 22 nih banyak yang masih menunggu pengumuman mandiri. Mungkin bisa kita doakan semoga mereka dapat hasil yang terbaik gitu ya Kak. Nah, mudah-mudahan, amin. Oke, nah karena kita kan tadi udah ngomong maba gitu. Kalau maba biasanya kaitannya sama ospek nih. Bukan ospek, masa orientasi. Ya, masa orientasi. Oke, masa orientasi. Nah, Kak Fauzan sendiri kan tadi seperti yang udah dibilang FISIP UI 2008. Nah, boleh kali nih cerita-cerita Kak Fauzan pas ospek dulu gimana, pas jadi peserta ataupun jadi panitia. Pernah juga kan? Pernah. Iya. Okay. Well, kebetulan pas zamanku itu memang zaman yang agak nggak jelas sih waktu itu, khususnya untuk fakultas ya. Kita kan dulu namanya PSAF. Belum PSAK ya? Belum. F-nya itu fakultas. K-nya itu apa sekarang? Aku nggak tahu juga. Aku nggak tahu sejujurnya sih. Boleh kalau yang tahu nanti komen aja ya. Jadi kalau di tingkat UI kan OKK ya. OKK kurang lebih hampir sama lah. OKK itu menurut aku selalu berkesan gitu. Jadi kayak kalau pesanku sih sama. Jadi kalau misalnya OKK sih cuma 2 hari. Bahkan hari pertama tuh yang intinya, hari kedua tuh cuma pengenalan UKM. Tapi kalau aku agak lebih panjang sih sebenarnya, karena online juga mungkin kali ya. Oh iya, bisa jadi ya. Kalau offline sebenarnya cuma 2 hari gitu. Ya memang rangkaiannya ada gitu ya. Kayak mungkin tugas ini, tugas itu, tapi sebetulnya hari H-nya gongnya itu cuma 2 hari itu aja. Jadi kalau misalnya ada yang nggak mau ikut OKK, wah rugi. Aku bukannya promosi, tapi emang tuh rugi banget. Apalagi offline gitu kan. Nah kemudian habis ospek, katakanlah orientasi tingkat universitas, kemudian yang ke fakultas, di FISIP itu dulu namanya PSAF. Nah PSAF aku dulu kurang sih, kalau anak zaman sekarang kurang gitu. Kalau buat aku justru PSAK lebih seru sebenarnya. Jadi baru sebetulnya itu ada perubahan setelah aku di 2009. Kebetulan waktu itu memang BEM-nya oke gitu ya, maksudnya kerjasamanya bagus, jadi mereka coba membuat konsep masa orientasi fakultas yang bagus. Pas di zamanku
biasa aja. Jadi sebenarnya nggak ada bekasnya lah. Gitu. Baru habis itu setelah PSAF itu seminggu, seminggu lah kira-kira. Seminggu baru habis itu, karena kita di FISIP itu ada beberapa jurusan atau departemen, baru habis itu biasanya lanjut ke masa orientasi jurusan. Oke. Tapi kalau aku sendiri nih, PS aku tuh kemarin sebulan gitu, terus kayak terbagi ada hari. Tapi zamannya Kak Fauzan ada kayak hari apa, hari sospol, terus hari satu FISIP yang puncaknya gitu, atau beda? Aku pikir dulu sih nggak ada ya, tapi maksudnya gini, kebetulan orang yang pertama kali bukan mengonsep, atau mungkin project officer pertama si PSAK itu sebetulnya teman seangkatan aku juga, gitu. Jadi dia waktu itu memang lulusnya agak lebih lama, tapi sebelum mungkin mau fokus kegiatan yang lain gitu. Tapi dia disitulah yang pertama kali membuat PSAK, maksudnya dengan dia sebagai project officer PSAK waktu itu FISIP, dan waktu itu dari situlah awalnya kita punya, khususnya kalau kita ngomongin FISIP, gue jadi ngomongin FISIP jadi. Tapi maksudnya ya karena itu yang cuma tahu gitu kan. Kalau S2 kan nggak ada ospeknya lagi, nggak ada orientasinya lagi. Jadi waktu itu memang kita dialah dan bersama beberapa teman itu yang membangun dasar atau konsep seperti apa sih PSAK itu mau dibawa kemana gitu. Tapi karena 2 tahun terakhir itu kita memang online, jadi ya mungkin ya pasti ada penyesuaian gitu. Tapi kalau aku perhatiin ini emang kayak PO PSAK sendiri. Tapi sorry ya, ini kayak kita ngomongnya FISIP mulu karena emang kita berdua dari FISIP, jadi gimana atau lagi mungkin ya? Sebetulnya di setiap fakultas pada umumnya sih. PO ospek fakultas tuh aku lihat kayak emang yang tahun-tahun terakhir gitu ya Kak. Berarti kayak emang yang paham gitu sama kultur fakultasnya mungkin ya, atau gimana gitu. Iya, biasanya sih memang begitu ya, karena selain udah punya pemahaman yang lebih gitu kan, dari segi kuliahnya juga mungkin udah tinggal skripsi. Jadi nggak terlalu mengganggu gitu kan, nggak terlalu mengganggu konsentrasi dan segala macam. Jadi udah nggak ada mata kuliah lain gitu, itu makanya. Aku pengen tahu ini sih Kak, kan aku OKK tuh nggak offline ya, jadi OKK menurut aku disclaimer aja, menurut aku kayak kurang menarik karena kayak dia acara puncaknya kita cuma nonton YouTube gitu kan, jadi kayak sedih banget. Nah kalau Kak Fauzan sendiri pas OKK offline tuh ngapain aja sih Kak sebenarnya? Zamanku dulu aku sebenarnya lupa ya, apakah karena biasanya tuh kalau model-model orientasi universitas gitu ya di berbagai macam kampus tuh biasanya kan suka ada tren bikin apa tuh kayak bikin apa yang koreo itu apalah yang pakai drone simulasi kayak ada yang bikin tulisan lah segala macam. Dulu di UI pun ya memang seperti itu gitu tapi kayaknya di zamanku belum kayak gitu sih, kayaknya belum trennya belum trennya seperti itu, tapi lama kelamaan ke situ. Dan memang di hari pertama itu sebetulnya memang hampir seperti konsep online juga, menghadirkan bintang tamu atau narasumber entah itu biasanya dari mungkin orang tokoh-tokoh negara gitu yang terkenal, atau mungkin tokoh-tokoh publik gitu. Itu ada, tapi itu kan kayak cuma sebagian kecil gitu, kita dengerin gitu di Balairung dengerin gitu. Abis itu baru tuh yang serunya kayak misalnya ada simulasi. Biasanya tuh kalau di kampus tuh biasanya tuh simulasi demo. Simulasi demo. Itu di FISIP juga ada kayaknya. Iya, tapi kan memang itu apa ya? Mungkin dibilang kayak dasar-dasar gitu. Dasar-dasar menjadi mahasiswa itu harus paham. Betul, biar kayak mahasiswa banget gitu. Walaupun aku sebenarnya nggak pernah ya sampai ikut turun ke jalan gitu. Aku nggak pernah. Tapi itu semua aku pikir suatu pengalaman yang menarik gitu ya. Gimana kita harus saling melindungi barisan gitu kan. Berarti yang kayak pakai barikade gitu. Barikade dan si kakak-kakak senior dari tim OKK-nya kan berusaha misalnya jadi tim yang represif, maksudnya yang rusuh gitu kayak pengen nembus gitu. Kita harus jaga tuh. Seru banget ya. Dan itu kebetulan aku juga pernah jadi panitia juga. OKK atau OKK. Kalau di PSAF atau PSAK lah itu aku memang 2 tahun pernah jadi mentor aja. Mentor. Tapi nggak jadi panitia inti gitu ya. Tapi memang hanya mentor aja. Cuma kalau yang di OKK aku pernah jadi panitia.
Yang Di acara. bukan acara, aku humas, tapi ya pasti di hari H kita semua Iya, ikut pasti gitu pasti. kan. Gitu. Berarti cerita menariknya tuh yang tadi demo itu Iya, ya. itu juga. Terus beberapa tahun terakhir sebelum pandemi itu juga akhirnya kita bikin apa ya, anak-anak bikin simulasi. Kayak mungkin gambar bendera atau mungkin OKK atau angka angkatan atau apa gitu-gitu biasanya gitu. Tapi selain itu di PSAF mungkin ya kalau tahunnya Kak Fauzan itu ada cerita menarik juga nggak Kak? Atau ya biasa aja? Sebenarnya kalau di PSAF tadi aku udah bilang bahwa itu sama sekali nggak ada bekasnya sebenarnya. Kayak kita datang biasa suka diterakin gitu pagi-pagi, tapi habis Tibum ya, tibum. tibum gitu kan, ketertiban umum, terus dengerin ceramah dari fakultas, dekanat segala macam gitu kan. Ya udah tiap sehari-hari kayak gitu, masuk jam 7. Sedangkan sementara teman-teman yang di FE itu udah jam 5:30 udah kumpul tuh. Aku waktu itu pas PSAF tuh aku nginep di rumah temanku gitu. Di kosan temanku. Ya karena cukup jauh juga ya dari Bekasi ke Depok. Walaupun aku juga selama kuliah memang pulang pergi ya. Nggak pernah ngekos. Tapi buat PSAF waktu itu kan aku pikir biar cepet. Aku nginep pagi juga kan ya. Jadi kita kebetulan kosan teman tuh di Kutek tuh kan. Di Kutek, kita lewat teknik. Teknik udah mencekam tuh. Udah mencekam. Teknik suasananya wah, serem ya. Gitu. Nah, terus lewat belakang dong, lewat jembatan Texas kan. Jembatannya lewatin FE dulu. Oh iya, FE dulu. FE nih, lewatin FE. Udah pada. Udah anak-anaknya kita anak fisip gitu kan pakai name tag warna oranye gitu. Fakultas Ilmu Santai memang ya. Jam 6:30 masih santai gitu kan. Nah, jadi yang mungkin yang lucu itu aja gitu. Tapi akhirnya itu kan memang jadi evaluasi untuk pelaksanaan ospek fakultas ke tahun-tahun berikutnya. Itu makanya pas angkatan 2009 yang di bawah aku itu berasa banget solidnya satu angkatan. Dan juga kenapa PSAF atau ospek fakultas itu penting, karena itu juga untuk apa ya, kita bilangnya kita berusaha untuk mengonsolidasikan angkatan gitu. Kita itu banyak banget orangnya. Kayak fisik, teknik. Iya. Itu kan banyak banget orangnya kan. MIPA itu FIB banyak banget, juga. FIB gitu kan, yang satu fakultas departemen atau jurusannya banyak banget gitu. Itu banyak banget, FH banyak banget. Itu gimana supaya kita bisa mengonsolidasikan satu angkatan, bukan jadi orang yang kayak ya lo gue gitu. Ya pada akhirnya begitu sih. Iya. Akhirnya begitu. Cuma setidaknya ada loh rasa kebersamaan. Ada sense of belonging bahwa kita sama-sama angkatan ini. Nanti misalnya teman-teman kita sama-sama angkatan 2022 misalnya. Sama-sama angkatan 2021. Nah, dari program kegiatan-kegiatan orientasi yang dirancang itulah sebetulnya itu juga nanti bisa memunculkan kita bilangnya ya bibit-bibit regenerasi penerus gitu ya, yang mungkin nanti akan jadi ketua BEM, ketua HM himpunan dan gitu. PDD juga. PDD apa penting. PDD? Publikasi, desain, dan dokumentasi itu penting banget. Biasanya buat maba-maba kalau ada yang bisa desain itu tenang aja, kalian nggak akan kehabisan job. Betul ya. Jadi kayak gitu sebenarnya, akhirnya tuh mengarah ke situ sebetulnya gitu sih. Aku juga ngerasain sih Kak, kayak orang banyak yang bilang kalau ini karena aku dibilanginnya di PSAK ya, jadi konteksnya di PSAK, aku dibilangin kayak PSAK tuh tempat kalian pertama kali dapet temen dan bisa kayak kenal fisip yang sebenarnya gitu. Jadi menurut aku juga ospek tuh masih kayak penting banget gitu. Mungkin bukan ospek, masa orientasi gitu. Selama memang materinya itu ya tetap relevan gitu ya. Karena gini, biar gimana aku juga nggak menutup mata gitu bahwa di banyak kampus gitu masih ada memang yang masa orientasi yang mengarah ke perpeloncoan. Betul. Masih banyak. Iya, sering banget sih ditemuin. Sering itu masih ada gitu. Tapi mudah-mudahan sih kalau di UI sih udah nggak ada ya. Aku sih nggak ngerasain ya. Aku sih merasa kayaknya udah hilang lah kayak gitu. Ya mudah-mudahan emang beneran udah hilang ya. Mungkin di zamanku dulu masih ada sedikit gitu, tapi makin kesini udah
Karena emang nggak ada urgensinya juga. Nggak ada pentingnya. Gitu. Maksudnya mendisiplinkan itu beda dengan mengenalkan bullying. Itu kan udah condong ke bullying sebetulnya. Yes, kan betul. kayak perpeloncoan kayak dikerjain gitu nggak penting. Itu nggak ada relevansi, nggak ada. Anak UI gitu loh ya kan. Ngapain kayak gitu, nggak penting. Mending kita seneng aja supporteran gitu kan, Visjur. Teknik apa? Arjuna teknik apa sih? Aku nggak tahu. Iya deh kayaknya. Terus FH Kostrat gitu kan. Tapi ngomong-ngomong ke situ supporteran gitu. Tahunnya Kak Fauzan tuh ada kayak Olim UIAW gitu-gitu ada. Oh, udah ada ya berarti. Terus kayak gimana tuh? Mungkin bisa ceritain pas parade. Itu kan kayak seru banget. Kalau dulu memang ya itulah. Jadi ini semua itu kan proses. Jadi kalau di FISIP itu mungkin sekarang kamu dan yang lain gitu mungkin tahu ada yang namanya satu FISIP gitu ya. Itu kan sebuah gerakan gitu ya untuk kayak mengonsolidasikan untuk bikin anak-anak tuh kompak gitu bahwa kita nih lo mau jurusan komunikasi kayak mau jurusan kriminologi mau HI mau politik kita sama-sama anak FISIP. Makanya kan gue anak FISIP tapi akhirnya dibuatlah satu jargon gitu satu FISIP. Di fakultas-fakultas lain juga ada seperti itu. Tapi pas angkatan aku itu belum ada seperti itu. Dalam arti kayak ya kalau mau dukung silakan, kalau enggak ya sudah gitu. Jadi belum diorganisir secara baik gitu. Belum ada nama Visjur. Belum. FISIP apa? FISIP juara. Belum. Jadi memang waktu itu seperti itu dan pada akhirnya kan Olimpiade walaupun waktu itu udah ada gitu. Olimpiade UI itu udah ada. Olimpiade atau UI AW gitu ya, UI Atur itu udah ada. Ya sudah gitu kalau kita mengajak orang untuk mendukung tapi nggak ada sesuatu yang bisa mengikat gitu loh. Nah dengan adanya yang seperti itu dengan diperkenalkan waktu zaman PSAK atau masa orientasi fakultas gitu, itu yang bikin sense of belonging kayak gila gue bangga loh jadi misalnya anak teknik, jadi anak FISIP, jadi anak FE gitu. Aku walaupun online gitu, kayak war di komen tuh seru juga sebenarnya kayak nge-spam. Kalau online tuh war di komen Kak. Jadi kayak kan sekarang bukan Olim ya. Kalau misalnya online tuh UI Battlegrounds gitu, UI BG. Terus kita war di komen kayak #1FISIP, terus love oren gitu. Jadi lucu juga gitu. Sampai kadang kan kalau misalnya nge-spam nge-lag gitu udah harus nunggu berapa lama gitu. Seru juga sih sebenarnya. Tapi untungnya tahun ini Olim bakal offline lagi, jadi mungkin ada parade gitu-gitu. Siap-siap tuh kemarin aja di Takor udah ada banner Visjur gitu, aduh. Gitu. Terus habis itu aku mau nanya ini sih Kak Fauzan sempet ikut rangkaian itu nggak sih sebagai peserta kayak mungkin Kak Fauzan ikut futsal atau ikut UIAW mungkin? Kebetulan aku orangnya bukan atlet banget ya. Kan ada cabang yang lain Kak. Agak payah emang dalam hal olahraga. Jadi kayak aku supporter aja. Cuma waktu aku tahun ketiga itu aku ikut delegasi untuk UIAW. Jadi apa tuh? Untuk puisi. Oh, aku kira puisi. Enggak. Band kayaknya. Bukannya aku lupa deh yang jelas ya musik ya. Bukan vokal grup tapi memang yang ada main musiknya juga gitu. Karena aku main biola waktu itu. Jadi ikutan waktu itu. Tapi kan tadi udah yang tingkat univ tuh ya. Kalau misalnya di tingkat fakultas sendiri kalau aku tuh sekarang kenal ada namanya Olimfis. Itu ada Gelmap, Limas. Itu ada juga. Ada. Itu dari zaman aku BEM maba itu udah ada. Terus Kak Fauzan ikutan juga tuh. Karena kalau misalnya fakultas kan pesertanya dari jurusan orangnya pasti terbatas kan. Kayak mau nggak mau ikut gitu. Kalau dulu aku nggak ikutan, aku lebih ke supporter aja sih. Ada karena memang ada orang-orang yang karena kalau sekarang itu kan memang udah lebih kayaknya sejak 2 tahun setelah aku gitu ya, kayaknya akhirnya dibuat yang hal-hal seperti itu kayak wajib untuk maba untuk ikut. Jadi nggak ada yang nggak ikutan gitu. Sedangkan pas aku masih maba itu belum seperti itu. Tapi dulu tuh kayak mungkin kalau ngomong Gelmap gitu ya, Gelmap di Teko gitu ya, pertunjukan umum gitu. Berarti sampai
Kalau aku denger sih, kadang sampai pagi gitu. Iya nggak sih, Kak? Sampai pagi sih enggak ya. Enggak sih. Oh, Paling enggak. malam sampai jam 11-an lah. Apalagi sebenarnya pada waktu itu gitu ya, belum ada jam malam. Oh, Kalau iya. jam malam, kalau sekarang Iya, kalau nggak salah sekarang jam malam. ada, kemarin aku ngadain baur seni kan. Nah, terus kayak maksimal jam 8 gitu. Ya, kalau dulu kita nggak ada jam. Iya, Jadi karena sebenarnya bebas, tapi ya udah kita kayak tahu diri aja kayak udah kelamaan, udah kemalaman gitu kan. tapi sampai nginep-nginep gitu nggak sih? Kalau nginep dulu aku dalam setahun pasti aku ada nginep di ruang BEM ya, karena dulu tipe ini kura-kura kuliah rapat. Iya. Kak Fauzan ini anak BEM sekali ya. Jadi BEM memang- Danus ya dulu. Jadi memang pasti ada aku nginep. Oke. Terus kan tadi Kak Fauzan sempat mention gitu kalau Kak Fauzan tuh orangnya kura-kura banget gitu. Nah, cara Kak Fauzan sebagai maba nih ya kan baru mengenal kuliah juga, cara memanage waktunya tuh gimana sih, kayak menyeimbangkan antara yang kegiatan-kegiatan tadi dengan kegiatan-kegiatan yang akademik gitu. Biasanya memang kita suka kaget gitu. Tapi aku dulu tuh kagetnya tuh adalah lebih kayak ini gue masuk kelas jam 8, terus jam 11 udah kelar aja itu kayak, lah ini buset anak TK aja belum beres gitu kan. gue udah selesai kuliah gitu. Terus mau kemana lagi gitu nggak? Ketakor Iya, loh. itu kagetnya di situ sebenarnya. Lebih kaget di awalnya kayak, oh ternyata kuliah kayak gini. Atau kadang misalnya jam 11 kelar, tiba-tiba nanti masih ada kelas lagi jam 4. Iya, kadang Kosong kan jaraknya tengah-tengah jauh kan, gitu. kayak, ngapain gitu ya? Udah malah nggak ngekos pula gitu kan? Jadi Iya, kayak nggak bisa tidur nggak bisa gitu. tiduran, nggak bisa kemana. Nah jadi makanya di situ aku mencoba untuk mengisi yang kosong-kosong ini dengan kegiatan gitu, dengan kegiatan. Jadi aku ikut kepanitiaan karena waktu itu belum bisa masuk BEM kan. Kalau semester pertama tuh belum bisa. Jadi Iya, biasanya belum kita bisa. masuk ikut kepanitiaan dulu, Iya aku dulu cuma dua kepanitiaan sih aja. Dua ya, masih dua. Masih Oke. dua aja, masih dua. Karena beberapa Masih orang normal sih sebenarnya. masih normal. Tapi memang dua itu benar-benar aku suka gitu. Dan bahkan salah satunya itulah yang akhirnya bikin aku termotivasi untuk lanjut di BEM lagi gitu. Tapi memang ada juga orang-orang yang sangat ambisius dan kayak Termasuk saya. Termasuk saya. berapa kepanitiaan? Kemarin tuh ada 1, 2, 3, 5 ada kali ya. Iya, 5 ya. Bahkan aku dulu punya staff yang dia di situ sampai punya 9 kepanitiaan. Aku nggak tahu 9, waduh. gimana cara bagi waktunya gitu. Tapi kalau aku sendiri tetap pada dasarnya prinsipnya adalah kuliah itu yang utama gitu. Tapi ada tapinya. Kuliah itu kan kalau kita kuliah itu pada dasarnya kita udah dewasa nih. Kita udah bisa memutuskan mana atau kapan kita harus serius atau kapan kita harus ya mungkin agak santai sedikit gitu. Yang jelas di perkuliahan itu kita punya namanya jatah absen. Ya kan? Ya, jadi kalau ada jatah absen ya udah aku manfaatin aja. Yang penting nggak lewat dari jatah absen itu kan. Jadi kalau misalnya satu kuliah, aku bukan ngajarin nggak bener nih ya, tapi maksudnya kita memanfaatkan apa yang Namanya ada. juga ada kesempatan ya Gitu dimanfaatkan kan. dong. Jadi misalnya satu mata kuliah itu kan biasanya maksimal 3 kali. Ya udah kalau misalnya kita ada ngambil 21 SKS atau 18 kan berarti kan ada 6 mata kuliah. 6 kali 3 berarti ada 18 kali kita bisa nggak masuk gitu kan. Sebenarnya ya 18 kali itu gue nggak bisa masuk itu yang dimanfaatkan. Misalnya kebetulan waktu itu acaranya tuh berhubungan sama anak SMA juga, jadi kita bikin acara tryout, jadi roadshow. Visip Go ya? Bukan Visip Go. Itu baru itu, tapi ya itu turunannya lah. Tapi intinya adalah kami dulu roadshow ke sekolah-sekolah, kemana. Nah itu kan kalau ke sekolah-sekolah kan harus pagi. Iya, betul. Presentasi harus pagi. Ya kan kuliah kebanyakan pagi, ya otomatis kan kadang ada yang mesti korbanin. Selama emang misalnya kita tahu di sesi itu misalnya nggak ada kuis atau nggak ada sesuatu. Kita kan biasa udah SAP. Udah ada SAP, udah ada jadwal. Satuan acara perkuliahan udah tahu kira-kira besok mau ngapain. 1-2 bulan jalan kuliah kita udah bisa baca karakter dosennya seperti apa. Bukan ngajarin ngakalin dosen ya, nggak, tapi maksudnya tapi maksudnya kita bisa memahami gitu loh. Kira-kira aman nggak sih? Kalau nggak aman, ya jangan. Tapi maksudku ya kuliah yang apa ya?
yang lempeng-lempeng aja tuh nggak seru gitu. Iya betul. Nggak ada dinamikanya Nggak ada gitu. dinamikanya, gitu. Aduh, nggak ada roller coaster lah gitu. Iya, gitu. Tapi enaknya online nih Kak, kita nggak perlu manfaatin jadwal absen itu karena kan bisa sambil remote gitu. Jadi kayak aku nggak pernah gunain jadwal absen sih. Jadi kayak misal ada kegiatan, udah sambil Zoom aja. Yang penting tetap dengerin gitu. Bukan ngajarin jelek, sekali lagi bukan ngajarin jelek. Oke, jadi tadi kita kan udah kayak banyak ngobrol gitu soal maba, terus habis itu soal ospek-ospek gitu. Nah, Kak Fauzan nih, habis ini ada rencana yang berkaitan sama maba-maba ini nggak sih? Mungkin diundang PSAK lagi atau gimana? Sejauh ini belum ada undangan sih. Ya kalau mau diundang ya boleh juga. Atau mungkin fakultas lain mau undang boleh juga. FT mungkin kalau tiba-tiba FIB mahasiswa S2 nggak apa-apa. Iya. Karena tahun lalu aku ngisi PSAK kan. Kayaknya tiap tahun aku lihat ada Kak Fauzan. Enggak. Aku terakhir tuh sebetulnya tahun 2018. Oh iya. 2018 itu masih offline. Kemudian ya udah nggak ada apa-apa lagi. Baru kemarin tahun 2021 itu balik lagi ke PSAK. Tapi kan memang online ya. Kurang greget emang kalau. Iya, kayak pas Kak Fauzan, aku inget banget nih, Kak Fauzan waktu itu kayak sambut salam hangat dari kami. Langsung itu saut-sautannya kayak agak lemot gitu ya, yellow visipnya gitu. Kurang gitu. Nggak kayak kemarin pas Culbar gitu. Culbar peluncuran akbar. Itu seru banget di situ. Gitu lah, jadi kayak buat maba-maba kalian bersyukur keterima di tahun ini karena udah mulai offline acaranya gitu. Betul. Nah, sayang sekali kita udah di pertanyaan terakhir nih Kak, kita harus berjumpa sampai apa habis ini. Jadi kayak sebelum kita mengakhiri percakapan kita ini, aku mau nanya ada pesan-pesan nggak sih buat maba dalam menghadapi ospek dan mungkin kehidupan kampus nih Kak? Pesannya sebenarnya sih satu aja, enjoy, nikmatin. Kenapa? Karena ini sesuatu yang sekali seumur hidup sih. Gitu. Kecuali mau nanti pengen ikut SBMPTN lagi. Nggak apa-apa, nggak ada yang larang juga. 2 kali ospek. Iya. Tapi pada dasarnya ini suatu pengalaman yang unik. Selama itu sesuatu yang masih wajar, masih bisa ditoleransi, ya ikutin aja karena pastinya semua itu sudah dirancang sedemikian rupa untuk kalian juga gitu ya, untuk kalian juga. Dan makin kesini aku juga percaya bahwa acaranya juga makin bagus dan tiap tahun tuh pasti dievaluasi gitu kan. Gitu. Kalau ada tugas-tugas ya wajar. Ya kerjain aja gitu. Ya kan, karena nanti pada dasarnya tugas di perkuliahan juga mungkin bisa lebih gila. Betul sekali. Sama suruh masuk UI kan? Sama suruh masuk UI. Nih, kalau bisa ditambahin stiker sama suruh masuk UI ya. Suruh masuk UI kan? Ya. Itu udah konsekuensi dan jalin aja dan percayalah bahwa banyak orang di luar sana yang pastinya berharap ada di posisi kita saat itu gitu. Saat kita kayak ngerasa, aduh capek, banyak tugas ini-gini, ada tuh orang di sana yang kayak, aduh gue pengen banget jadi anak UI. Gue nggak apa-apa nih gue capek-capek, gue kerjain tugas yang penting gue jadi anak UI. Ingatnya kayak gitu. Betul, siapa tahu juga di ospek kan bisa ketemu Mas atau Mbak Crush gitu kan. Nggak ada yang tahu. Oke, itu aja Kak Fauzan, makasih banget udah ngeluangin waktunya di Sumatalks kali ini. Oke, itu aja teman-teman Sumets. Dadah, sampai jumpa di Sumatalks berikutnya. Thank you.